Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Ananda Nur Safitri dengan NIM 12420600029 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Biologi. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengetahuan teknik laboratorium. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan proses pembuatan larutan gula 10%. Kemudian di akhir video saya juga akan membahas beberapa soal dari modul praktikum 5 yang berkaitan dengan konsentrasi larutan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asriati Masud SSI MPD selaku dosen pengampu serta kepada Kak Siva Nur Endah selaku asisten praktikum yang telah membimbing dan mendampingi kegiatan praktikum ini. Langsung saja kita mulai praktikumnya dengan melihat alat dan bahan yang akan digunakan. Yuk kita lihat. Untuk membuat larutan gula 10%, saya menggunakan alat dan bahan yang sederhana dan mudah ditemukan di rumah. Karena saya tidak memiliki timbangan digital, saya menggunakan sendok teh sebagai alat ukur alternatif. Berdasarkan takaran rumah tangga, 1 sendok teh gula pasir setara dengan kurang lebih 4 gram, sehingga tetap memungkinkan dilakukan perhitungan konsentrasi secara tepat meskipun tanpa alat ukur laboratorium. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gula pasir sebagai zat terlarut. Yang selanjutnya adalah air matang yang berada di dalam gelas ukur, kurang lebih ada 90-100 ml. Yang selanjutnya adalah sendok teh untuk menakar gula. Dan selanjutnya adalah sendok pengaduk. Dan yang terakhir adalah gelas bening sebagai wadah dari larutan. Semua alat dan bahan saya siapkan dalam keadaan bersih agar tidak mempengaruhi hasil larutan. Selanjutnya, mari kita masuk ke tahap perhitungan konsentrasi larutan. Sebelum membuat larutan, kita perlu menghitung terlebih dahulu berapa banyak gula yang dibutuhkan untuk membuat larutan gula 10%. Nah, kita akan menggunakan rumus dasar konsentrasi persen massa, yaitu persen massa sama dengan gram zat terlarut per zat terlarut ditambah pelarut dikali 100%. Nah, dalam praktik ini saya ingin membuat larutan sebanyak 100 gram dengan konsentrasi 10%. Itu artinya massa gula per massa gula ditambah massa air dikali 100% sama dengan 10%. Saya asumsikan massa gula adalah 10 gram, maka perhitungannya menjadi 10 per 10 tambah 90 dikali 100% sama dengan 10 per 100 dikali 100% sama dengan 10%. Itu artinya untuk membuat larutan gula 10% kita membutuhkan 10 gram gula dan 90 ml air. Karena saya tidak menggunakan timbangan digital, maka saya gunakan takaran dapur sebagai alternatif. Berdasarkan konversi umum, 1 sendok teh gula pasir setara dengan sekitar 4 gram. Jadi, 10 gram dibagi 4 gram per sendok teh sama dengan 21/2 sendok teh gula. Nah, dengan perhitungan ini, saya tetap bisa menakar gula secara praktis meskipun tidak memakai timbangan dan hasilnya tetap sesuai dengan konsep larutan massa. Setelah mengetahui jumlah gula dan air yang dibutuhkan, saya melanjutkan ke tahap proses pembuatan larutan gula 10%. Proses ini saya lakukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, saya masukkan 2,5 sendok teh gula pasir ke dalam gelas bening yang telah disiapkan. Gelas saya pilih yang bening agar proses pelarutan dapat diamati secara jelas. Saya pastikan gelas dalam kondisi bersih dan kering agar tidak ada zat lain yang mempengaruhi proses larutan. Langkah kedua, saya tambahkan sekitar 90 hingga 100 ml air matang ke dalam gelas secara perlahan. Air saya tuangkan sedikit demi sedikit sambil diamati. Saat air menyentuh gula, saya melihat bagaimana kristal-kristal gula mulai larut secara perlahan. Langkah ketiga, saya lakukan pengadukan menggunakan sendok pengaduk. Pengadukan saya lakukan dengan gerakan memutar secara perlahan namun konsisten selama kurang lebih 1 hingga 2 menit. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pelarutan dan memastikan gula tersebar merata di seluruh bagian larutan. Saya juga sesekali memeriksa bagian dasar gelas untuk memastikan tidak ada kristal yang tersisa.
Selama proses pengadukan, saya amati perubahan visual pada larutan. Dari air keruh karena gula yang belum larut, menjadi semakin jernih seiring waktu. Jika terlihat masih ada butiran gula, saya lanjutkan pengadukan hingga benar-benar tidak ada endapan yang terlihat. Setelah beberapa menit, seluruh kristal gula larut sempurna. Larutan tampak jernih, tidak berwarna, dan tidak mengandung endapan di dasar gelas. Ini menunjukkan bahwa larutan telah terbentuk secara homogen, yaitu zat terlarut, gula, telah tersebar merata dalam zat pelarut, yaitu air. Dengan demikian, larutan gula 10% berhasil saya buat dengan hasil yang sesuai dengan visual dan prinsip ilmiah, meskipun alat yang digunakan adalah alat-alat rumah tangga. Setelah menyelesaikan proses pembuatan larutan gula 10%, sekarang saya akan masuk ke bagian tugas mandiri dari modul praktikum 5, halaman 22-26. Ada 10 soal yang harus dijawab, semuanya berkaitan dengan konsentrasi larutan, baik dalam bentuk persen massa, molaritas, normalitas, maupun pengenceran. Langsung saja, berikut adalah jawaban saya untuk soal nomor 1-10. Demikianlah video praktikum dan pembahasan soal dari modul yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua mengenai pembuatan larutan dan perhitungannya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asyanti Masud SSI MPD dan juga Kak Siva Nur Endah atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.